Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Eka Putri dengan NIM 24109111204 dari Program Studi Kedokteran Program Sarjana Angkatan 2024. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan kembali materi yang sudah dipaparkan oleh Dr. Abdullah Oski Iliandri MKes mengenai anatomi permukaan. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan kembali mengenai pengertian anatomi sendiri. Jadi, anatomi adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh dengan cara menguraikan struktur tubuh menjadi bagian yang lebih kecil sampai ke bagian yang paling kecil. Kemudian, anatomi sendiri ada berbagai cabang, salah satunya itu adalah anatomi permukaan. Anatomi permukaan adalah ilmu yang mempelajari ciri-ciri anatomi eksternal tubuh yang bisa dilihat atau diraba tanpa pembedahan. Anatomi permukaan penting dalam pemeriksaan fisik seperti inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Lanjut. Nah, di sini ada posisi anatomis. Kenapa sih kita harus tahu dan paham mengenai posisi anatomis? Karena fungsi posisi anatomis sendiri adalah sebagai titik referensi untuk menggambarkan anatomi dan fisiologi manusia secara jelas dan konsisten. Nah, bisa dilihat di gambar, ini adalah posisi anatomis. Yang pertama, posisi badan berdiri tegak, arah pandangan harus lurus ke depan, tangan dan kaki dirapatkan, posisi telapak tangan menghadap ke depan, dan yang terakhir arah ibu jari menjauhi garis tengah tubuh. Nah, jadi kita harus paham dan tahu mengenai posisi anatomis. Selanjutnya, di sini ada 3 gambar yang berbeda. Nah, 3 gambar ini menjelaskan tentang bidang-bidang pada anatomi. Yang pertama, pada gambar A yang warna biru ini menjelaskan tentang bidang sagittal. Bidang sagittal sendiri adalah bidang vertikal yang melintasi tubuh secara longitudinal. Bidang ini membagi tubuh menjadi bagian kiri dan menjadi bagian kanan. Selanjutnya yaitu bidang frontal atau koronal. Bidang frontal atau koronal sendiri ditujukan pada gambar yang warna merah ini. Nah, bidang frontal atau koronal merupakan bidang vertikal yang juga membagi tubuh menjadi 2 bagian yang sama. Nah, bidang ini membagi tubuh bagian depan yaitu anterior dan tubuh bagian belakang yaitu posterior. Selanjutnya, ada bidang transversal, adalah bidang horizontal yang ditujukan pada gambar yang warna kuning ini. Jadi, bidang ini yang memotong tubuh tegak lurus terhadap bidang sagittal dan koronal. Membagi tubuh menjadi 2 bagian, yaitu bagian atas atau superior dan bagian bawah yaitu inferior. Bidang transversal sendiri juga dikenal sebagai bidang transaksial atau bidang aksial. Lanjut. Nah, di sini ada arah-arah gerakan. Arah-arah gerakan sendiri ada berbagai macam. Yang pertama itu adalah ekstensi. Ekstensi mengacu pada gerakan yang memperbesar sudut antara 2 bagian tubuh. Jadi ini namanya ekstensi. Lanjut ada fleksi. Fleksi sedangkan fleksi mengacu pada gerakan yang memperkecil sudut antara 2 bagian tubuh. Jadi ini fleksi, ini ekstensi. Jadi fleksi dan ekstensi itu ada kebalikannya. Selanjutnya yaitu ada abduksi. Abduksi adalah gerakan menjauhi garis tengah. Ini jadi abduksi itu menjauhi, sedangkan aduksi yaitu gerakan yang mendekati ke arah garis tengah tubuh. Selanjutnya ada elevasi. Elevasi sendiri merujuk pada gerakan ke atas, jadi ke arah atas. Misalnya mengangkat bahu, nah ini elevasi. Nah, kebalikan dari elevasi sendiri yaitu adalah depresi. Jadi depresi merujuk pada gerakan ke arah bawah. Jadi ini elevasi, ini depresi. Selanjutnya ada rotasi. Rotasi adalah memutar ekstremitas ke dalam atau keluar mengitari sumbu longitudinal. Nah, di rotasi sendiri ada 2 macam, yaitu rotasi medial adalah gerakan rotasi ke arah garis tengah, dan rotasi lateral adalah gerakan memutar menjauhi garis tengah. Selanjutnya yang terakhir adalah sirkumduksi. Sirkumduksi sendiri adalah gerakan suatu bagian tubuh secara melingkar, di mana salah satu ujung bagian tubuh yang digerakkan tetap diam sementara ujung lainnya membentuk lingkaran. Contohnya kayak ini. Jadi ini sirkumduksi, ini adalah arah gerakan sirkumduksi. Lanjut. Nah, setelah kita tahu mengenai posisi anatomis, sumbu dan bidang anatomis, juga tadi arah-arah gerakan, kita juga harus paham mengenai istilah-istilah anatomis. Nah, bisa dilihat di gambar yang ini ada superior. Apa sih superior itu sendiri? Tadi sudah disinggung bahwa superior itu adalah istilah yang merujuk pada bagian atas atau ke arah kepala. Kebalikan dari superior adalah inferior. Inferior sendiri adalah istilah yang merujuk pada bagian bawah atau arah kaki. Selanjutnya di sini ada anterior atau ventral. Anterior atau ventral yaitu arah anatomi yang mengacu pada bagian depan tubuh, sedangkan posterior atau dorsal adalah kebalikannya, yaitu arah anatomi yang mengacu pada bagian belakang. Jadi anterior itu depan, posterior itu belakang. Selanjutnya di sini juga ada medial dan juga lateral. Medial merupakan istilah yang mengacu pada posisi atau struktur yang paling dekat dengan garis tengah tubuh atau
atau titik acuan tertentu. Nah, kayak ini kan garis tengah tubuh. Medial tuh ada di bagian sini, makanya kenapa di gambar ini mengacu kepada titik tengah tubuh. Sedangkan lateral ini adalah istilahnya menggambarkan posisi dimensi tubuh yang jauh dari garis tengah atau titik acuan. Nah, jauh kan kalau lateral yang ini. Selanjutnya ada proksimal dan juga distal. Proksimal sendiri adalah bagian anatomi tubuh yang berarti lebih dekat ke titik tengah. Nah, ini proksimal. Nah, lebih ke titik tengah kan. Sedangkan distal kebalikannya, yaitu bagian anatomi tubuh yang berarti lebih jauh dari titik tubuh manusia. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke bagian-bagian tubuh manusia. Bisa dilihat di gambar, ada bagian-bagian tubuh manusia. Dan di sini saya akan secara general dulu. Jadi, di bagian tubuh manusia ada yang namanya kaput. Kaput sendiri itu adalah kepala, terus ada kolum, adalah leher, terus ada trunkus. Trunkus itu adalah torso atau badan. Nah, di bagian badan sendiri ada 3 bagian, yaitu toraks. Toraks itu dada, terus ada abdomen. Abdomen itu perut, ada pelvis. Pelvis itu panggul. Nah, di bagian tubuh manusia juga ada yang namanya ekstremitas atas atau ekstremitas bawah, atau bisa disebut juga dengan membrum superius. Membrum superius atau ekstremitas atas dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah brachium. Brachium sendiri adalah lengan atas, terus antebrachium yaitu lengan bawah, dan manus adalah tangan. Selanjutnya di bagian bawah atau membrum inferius atau ekstremitas bawah ada femur, tungkai atas atau bisa disebut dengan paha, ada crus, tungkai bawah, dan yang terakhir ada pes. Nah, ini adalah bagian-bagian tubuh manusia secara general. Selanjutnya, ini juga bagian tubuh manusia yang tampak belakang. Tadi kan tampak depan, ini tampak belakang. Sama seperti tadi mungkin, namun ada perbedaan di bagian belakang itu ada dorsum. Dorsum itu punggung badan. Lanjut. Nah, di sini ada yang namanya regiones corporis. Nah, regiones corporis sendiri ada bagian-bagiannya. Bisa dilihat, ada regio cervicalis anterior yang berada di tengah titik leher ini. Terus ada regio sternocleidomastoidea, ada regio deltoidea, ada regio axillaris. Nah, axillaris itu yang ada di dekat ketiak. Ada regio mammaria, ada regio brachii anterior, ada regio cubitalis anterior, ada regio antebrachii posterior, dan regio antebrachii anterior. Kenapa sih itu regio antebrachii posterior dan anterior? Karena balik lagi ke posisi anatomis yang sudah dijelaskan sebelumnya. Terus ada dorsum manus. Dorsum manus itu punggung tangan. Terus ada trigonum femoris, ini di sebelah sini. Terus juga di 2 ini ada regio femoris anterior. Terus lanjut ada regio genus anterior, ini lutut. Terus ada regio cruris posterior. Di sini ada regio cruris anterior. Selanjutnya ada dorsum pedis atau punggung kaki. Lanjut. Nah, di sini di bagian sini ada yang namanya regio cervicalis lateralis di bagian bawah sini. Terus ada trigonum clavi pectoral. Nah, di bagian tengah sini ada yang namanya regio presternalis, terus ada regio pectoralis, ada regio inframammaria di bagian bawah sini, di bawah regio mammaria. Nah, terus kita masuk ke regio abdomen sebenarnya. Di sini ada regio epigastrica, ada regio hipocondriaca, terus ada regio umbilicalis, terus ada regio abdominis lateralis, ada regio inguinalis di sebelah sini, terus ada regio pubica atau hipogastrium. Lanjut ada regio urogenitalis di bagian sini. Nah, selain itu juga ada yang tampak belakang. Tadi kan tampak depan. Dan di sini ada regio parietalis, terus ada regio occipitalis yang bagian sini. Belakang leher ada regio cervicalis posterior. Nah, terus di sini juga ada regio scapularis, ada di bagian tengah sini, bagian tengah belakang ini namanya regio vertebralis. Terus ada regio infrascapularis, terus ada regio axillaris, regio posterior, regio cubitalis posterior, regio anterior,
regio antebrakii anterior, regio antebrakii posterior, terus ada regio lumbalis. Nah, di bagian tengah sini, tengah bawah ini namanya regio sacralis. Terus lanjut ada palma. Nah, bagian tengah sini ada regio analis, terus ada regio glutealis. Nah, ini yang palma, nah ini regio glutealis. Selanjutnya ada regio femoris posterior, ada regio genus posterior, ada regio surae. Nah, bagian bawah sini yang dua ini namanya regio cruris posterior, lalu yang bawahnya regio cruris anterior. Di sini juga ada dorsum pedis, ada calx yang bagian sini belakang kaki, ada yang terakhir adalah planta. Nah, ini mengenai regionis corporis. Lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih detail mengenai regio caput dan colum. Caput itu kepala dan colum itu leher. Nah, kita di bagian kepala dulu. Di sini ada regio frontalis. Frontalis itu bagian sini, terus ada temporalis, regio temporalis, terus ada regio orbitalis. Di bagian sini ada regio nasalis hidung, terus juga di sini ada regio infraorbitalis, ada regio zygomatica. Terus di bagian sini di dekat mulut ada regio oralis, terus ada regio buccalis di daerah pipi, ada regio mentalis di bagian dagu. Selanjutnya di bagian leher ada juga regio cervicalis anterior. Nah, regio cervicalis anterior dibagi lagi. Ada yang namanya trigonum submental, ada trigonum submandibular di bagian sini, ada trigonum caroticum bagian sini. Nah, bagian tengah leher ini ada yang namanya trigonum muskular. Selanjutnya di sini ada regio sternocleidomastoidea, terus juga ada fossa supraclavicularis minor, ada regio cervicalis lateralis, ada juga ada trigonum omoclavicular. Nah, ini di bagian kepala dan leher tampak depan. Nah, di sini tampak samping ada tambahannya nih. Tampak samping ini ada regio parietalis, ada regio temporalis, terus juga ada regio occipitalis, ada regio parotideomasterica, terus ada regio sternocleidomastoidea, ada regio cervicalis posterior, ada regio cervicalis lateralis, ada trigonum omoclavicular, dan yang terakhir ada regio deltoidea. Nah, di sini adalah regio caput atau colum. Nah, saya juga di sini akan menjelaskan salah satu anatomi di bagian caput atau colum, yaitu mengenai rambut. Seperti kita tahu, rambut merupakan sel berserabut yang tumbuh dari folikel rambut yang berada di lapisan dermis. Rambut sendiri mengandung keratin. Keratin adalah protein yang secara alami diproduksi oleh tubuh. Fungsi keratin sendiri pada rambut yang pertama, memperkuat akar rambut sehingga rambut tidak mudah patah, memperhalus sel-sel di folikel rambut sehingga rambut tidak mudah kusut, membuat rambut lebih lurus sehingga lebih mudah diatur. Selanjutnya, rambut juga hampir terdapat di seluruh tubuh kecuali telapak kaki atau telapak tangan. Namun, bisa secara spesifik rambut ini bisa tumbuh di kepala, di bagian wajah juga ada, terus ada bagian ketiak, dan juga ada di bagian kemaluan. Lalu apa sih fungsi rambut di bagian-bagian itu? Nah, fungsi rambut di bagian kepala sendiri fungsinya untuk melindungi kulit kepala dari paparan sinar matahari, membantu mengatur suhu tubuh, maksudnya menjaga kulit kepala tetap hangat dan membantu menyerap keringat. Nah, kenapa di kepala itu harus ada rambut? Bayangkan kalau misalkan gak ada rambut, paparan sinar matahari itu akan langsung terkena kepala, dan itu tuh pasti akan membuat kita kepanasan banget gitu, dan itu membuat tubuh kita juga tidak stabil. Lalu kenapa bentuk rambut itu mengarahnya ke belakang bukan ke depan? Karena bayangkan saja kalau misalkan rambut itu ada di bagian depan gitu, berarti secara logika keringat, kotoran, atau air tuh akan lebih mudah masuk ke mata. Dan kalaupun misalkan keringat masuk ke mata, itu akan membuat mata itu perih dan menjadi iritasi. Nah, maka dari itu alasan kenapa bentuk rambut itu ke belakang, agar melindungi mata agar terhindar dari keringat, kotoran, ataupun air.
Sama halnya dengan rambut yang ada di wajah seperti alis. Nih, alis ini kenapa bentuknya kayak gini, nggak misalkan ke atas atau gimana? Nah, karena alis sendiri gunanya, fungsinya yaitu untuk melindungi mata dari keringat yang bercucuran di sini, agar mata terhindar dari keringat yang bisa menyebabkan iritasi atau perih kayak gitu. Selanjutnya ada rambut di bagian ketiak. Seperti kita tahu, rambut di bagian ketiak juga tumbuh lebih banyak. Nah, fungsinya sendiri rambut di bagian ketiak untuk membantu melindungi kulit dari iritasi akibat gesekan seperti berjalan atau berlari atau aktivitas lainnya yang menyebabkan gesekan-gesekan pada lengan. Nah, rambut ketiak juga dapat membantu menjaga suhu tubuh tetap hangat, terutama di daerah yang dingin. Dan yang terakhir, fungsinya yaitu bagi atlet sendiri khususnya dapat membantu menyerap keringat dan menjauhkan bakteri penyebab bau badan. Itu fungsi rambut pada ketiak. Selanjutnya ada rambut pada kemaluan. Fungsinya apa sih? Jadi fungsi rambut di dalam kemaluan itu dapat membantu mengatur suhu tubuh dengan berkeringat lebih baik, melindungi dari keringat, menghalangi bakteri dan kotoran agar tidak langsung masuk ke dalam organ intim. Jadi sebenarnya secara umum fungsi rambut itu sendiri adalah melindungi bagian-bagian agar tidak terkena kotoran atau keringat atau air yang tidak boleh masuk ke organ itu gitu, dan juga mengurangi gerakan yang terjadi di organ intim saat berhubungan seksual. Jadi itu adalah fungsi dari rambut pada kemaluan. Nah, lanjut. Nah, di sini ada gambar hidung dan telinga. Kenapa dua gambar ini disandingkan? Apa sih maksudnya? Jadi dua gambar ini disandingkan karena mereka punya hubungan. Hubungannya apa? Jadi telinga dan hidung itu terbuat dari tulang kartilago atau tulang rawan. Kenapa mereka bukan terbuat dari tulang keras? Karena seperti kita tahu, tulang kartilago itu kan lebih fleksibel daripada tulang keras. Jadi fleksibilitas ini penting untuk fungsi dan pelindungan mereka. Misalnya telinga yang terbuat dari kartilago bisa bergetar dan kembali ke bentuk semula setelah tertepuk atau ditekan, sehingga lebih tahan terhadap benturan dan tekanan. Begitu juga dengan hidung. Kartilago memberikan bentuk yang stabil namun tetap fleksibel, yang penting untuk pernapasan dan juga membuat wajah kita terlihat lebih proporsional. Bayangkan jika hidung dan telinga terbuat dari tulang keras, mereka akan lebih rentan patah karena tidak bisa beradaptasi dengan gerakan atau gesekan atau tekanan. Nah, selain itu struktur keras akan mengganggu pergerakan kecil yang dibutuhkan untuk fungsi tertentu seperti menangkap suara pada telinga. Jadi kalau misalkan hidung dan telinga terbuat dari tulang keras, pasti akan mudah patah dan itu tidak efektif untuk kegunaan dari hidung dan telinga sendiri. Lanjut. Nah, di sini ada namanya regio dorsum. Dorsum itu seperti yang kita tahu tadi adalah punggung badan. Bisa dilihat di sini ada yang namanya musculus trapezius, ada vertebrata prominens, terus ada acromion, ada spina scapula, ada musculus deltoidea, ada musculus trapezius, ada musculus teres major, ada scapula angulus inferior, terus ada musculus erector spinae, ada spina iliaca posterior superior, ada vertebrata lumbalis di bagian bawah sini, ada crista iliaca. Di sini ada musculus gluteus maximus, ada musculus latissimus dorsi, ada musculus teres major, ada musculus trapezius lagi, ada musculus deltoidea. Saya ulangi, di sini ada musculus trapezius di belakang leher ini, terus ada vertebrata di bagian sini, vertebrata prominens, ada acromion dan ada spina scapula. Selanjutnya di bagian dorsum juga ada regio. Yang pertama ada regio cervicalis posterior. Ini ada di bagian belakang leher. Terus ada regio scapularis, regio deltoidea, ada regio vertebralis, ada regio infrascapularis. Di bagian bawah sini ada regio lumbalis, terus ada regio sacralis, ada regio glutealis. Di dorsum juga ada linea. Linea itu garis tubuh. Nah, linea sendiri ada linea mediana posterior di bagian tengah sini, ada linea paravertebralis, terus ada linea scapularis, ada linea axillaris posterior.
Nah, itu penjelasan mengenai regio dorsum atau regio punggung. Selanjutnya di sini ada yang namanya regio toraks dan abdomen. Toraks sendiri tadi udah saya jelaskan, yaitu adalah dada, dan abdomen itu adalah perut. Nah, di sini tajam ya, ada incisura jugularis, ini bagian tengah sini di bagian leher. Terus ada articulatio sternoclavicularis, ada clavicula di bagian sini. Terus di tengah sini ada yang namanya angulus sterni, di bagian bawahnya itu ada angulus infrasternalis. Di sini ada arcus costalis, dan di bagian bawah sini ada spina iliaca anterior superior. Lanjut, di sini ada musculus deltoidea, ada musculus pectoralis major, ada linea alba, ada musculus serratus anterior, ada musculus rectus abdominis, ada musculus rectus abdominis intersectio tendinea, ada musculus obliquus externus abdominis, dan yang terakhir ada spina iliaca anterior superior. Lanjut, di sini ada gambar jantung. Kenapa sih saya memasukkan jantung ke sini? Jadi, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai jantung itu sendiri. Nah, di sini anatomi jantung ya. Jadi jantung itu kan tadi ada di bagian dalam toraks atau dada. Nah, di sini ada yang namanya arcus aorta di bagian sini. Nah, ini ada arteriosum. Di bagian sini ada truncus pulmonalis. Di sini yang ini namanya auricula sinistra. Terus ada yang namanya di sini vena cardiaca. Terus ada di sini namanya ventricularis sinister. Terus di sini ada yang namanya apex cordis. Terus juga ada sulcus interventricularis anterior. Di sini ada ventricularis dexter. Terus di bagian sini ada yang namanya antrium dextrum, ada yang namanya conus anteriosus. Di sini namanya auricula dextra. Terus yang ini namanya pericardium serosum. Di sini ada yang namanya vena cava superior. Nah, ini saya akan menjelaskan hanya sedikit tentang anatomi pada jantung. Lalu apa sih fungsi jantung sendiri? Jadi fungsi utama jantung adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan menampungnya kembali setelah organ-organ paru-paru membersihkan darah tersebut. Nah, di dalam jantung sendiri berperan sebagai sistem organ pada sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adalah sirkulasi sistemik. Jadi dimulai dari ventrikel kiri yang memompa darah kayak oksigen ke aorta. Kemudian darah mengalir melalui arteri dan kapiler di seluruh tubuh, memberikan oksigen ke jaringan. Setelah itu darah yang kaya karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena cava ke atrium kanan. Selanjutnya ada sirkulasi pulmonal, dimulai dari ventrikel kanan yang memompa darah yang miskin oksigen ke arteri pulmonalis menuju paru-paru. Kemudian di paru-paru, darah mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Darah kemudian kembali ke jantung melalui vena pulmonalis ke atrium kiri. Nah, itu sekilas mengenai jantung. Lanjut kita ke regio abdomen. Tadi kan saya sudah singgung mengenai regio abdomen. Di sini ada 9 region dan juga ada 4 kuadran. Region abdomen sendiri yang pertama itu adalah right hypochondriac region atau bisa disebut dengan hypochondrium dextra. Dextra itu adalah kanan ya. Nah, di situ ada lobus kanan hepar, ada kandung empedu, ada sebagian duodenum, ada plexura hepatica kolon, dan yang terakhir ada ginjal kanan. Selanjutnya di bagian tengah atas sini ada yang namanya epigastric region atau epigastrium. Nah, di situ ada lambung, ada duodenum, ada pankreas, dan ada hepar. Nah, di sebelah kirinya atau left hypochondriac region atau bisa disebut apa tadi? Hypochondrium sinistra. Kan tadi dextra itu kanan dan sinistra itu adalah kiri. Di situ ada lambung, ada limpa, ada pankreas, dan ada ginjal kiri. Selanjutnya ada right lumbar region atau lumbalis dextra. Nah, itu terdapat kolon ascendent, usus halus, duodenum dan jejunum, ada liver, dan ada ginjal kanan. Selanjutnya di
Di sini di bagian tengah ini ada yang namanya umbilical region atau umbilicalis. Di situ terdapat lambung, ada pankreas, usus halus dan kolon transversa. Selanjutnya di bagian kiri sini ada yang namanya left lumbar region atau yang disebut lumbalis sinistra. Di situ terdapat kolon descendant, ginjal kiri, usus halus yaitu jejunum dan ilium. Selanjutnya ada yang namanya right iliac region atau iliaca dextra. Di situ ada cekum dan kolon ascendent, ada appendix dan usus halus. Di sini tuh ada cekum, ada appendix dan usus halus. Selanjutnya di bagian tengah bawah sini tadi kan sudah disebutkan juga yang namanya hypogastric region atau hypogastrium. Di situ ada ilium, ada kandung keping, ada kolon sigmoid. Nah, selanjutnya di bagian kiri bawah yaitu left iliac region atau iliaca sinistra. Di situ ada usus halus, ada kolon descendant dan kolon sigmoid. Lanjut ke kuadran. Tadi kan sudah dibahas mengenai region abdomen yang ada 9 region. Selanjutnya mengenai regio abdomen atau regio kuadran. Di sini ada 4 kuadran. Yang pertama right upper kuadran, yaitu atau kuadran kanan atas. Di situ ada lobus kanan hepar, ada kandung empedu, ada pylorus, ada duodenum, ada kepala pankreas, ada plexura hepatica kolon dan sebagian kolon transversa dan ascendant. Terus di bagian kirinya atau left upper quadrant yaitu ada lobus kiri hepar, ada lambung, ada badan pankreas, ada flexura splenica kolon dan sebagian kolon transversa dan descendant. Selanjutnya ada kuadran kanan bawah atau right lower quadrant, itu ada sekum dan appendix, ada sebagian kolon ascendant. Dan yang terakhir itu ada left lower quadrant atau kuadran kiri bawah, yaitu disebut kolon sigmoid dan sebagian kolon descendant. Nah, itu pembahasan mengenai regio abdomen. Jadi regio abdomen itu ada yang 9 region, ada yang 4 kuadran. Lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai ekstremitas atas secara lebih dalam. Tadi kan sudah disebutkan secara general ada 3 bagian kan. Ada yang namanya brachium, antebrachium, dan yang terakhir ada manus. Nah, di sini ada yang namanya regio deltoidea di bagian sini, atas sini. Terus ada yang namanya plica axillaris anterior. Terus di sini ada yang namanya regio axillaris atau pada ketiak. Terus ada musculus triceps brachii, yang ini yang namanya musculus biceps brachii. Terus ada brachium. Di sini ada musculus brachioradialis. Terus ada epicondylus medialis. Di sini yang namanya antebrachium. Nah, di bagian manus itu ada palma atau telapak tangan. Terus ada tenar, ada hipotenar, terus ada pollex. Pollex itu ibu jari. Bagian sini ada indeks itu namanya jari telunjuk, ada digitus medius jari tengah, ada digitus annularis jari manis, terus ada digitus minimus. Jadi yang ibu jari ini namanya pollex, terus jari telunjuk indeks, terus yang tengah itu digitus medius, terus yang bagian jari manis itu digitus annularis, dan yang terakhir itu jari manis jari manis, dan yang terakhir itu adalah digitus minimus, yaitu jari kelingking. Nah, ini tampak depan posterior, dan ini tampak belakangnya. Mungkin beda jauh, ada yang tambahan, mungkin di sini ada yang namanya dorsum manus. Dorsum manus itu punggung tangan, terus ada ulna di sini, ada radius di sebelah sini, terus ada olecranon yang siku, terus epicondylus medialis yang tadi, dan yang lainnya ada ini mungkin plica axillaris posterior yang tadi sudah dibahas. Nah, itu mengenai ekstremitas atas. Selanjutnya kita lanjut ke ekstremitas bawah. Ekstremitas bawah itu ada pada bagian kaki. Nah, di sini ada yang namanya, ini tampak depan ya. Ini namanya spina iliaca anterior posterior. Ini musculus tensor fasciae latae. Di sini ada regio inguinalis. Di sini ada femur. Femur itu tadi tungkai atas atau paha. Terus ada regio femoris anterior, ada musculus sartorius,
ada di bagian sini, bagian tengah sini adalah musculus quadriceps femoris, terus di sini patella itu lutut, terus ada caput fibula, ada tuberositas tibia, terus ada regio cruris anterior, ada tibia atau margo anterior, terus ada yang namanya di sini lihat ada malleolus lateralis atau fibula, di sini malleolus medialis atau tibia, terus ada yang namanya dorsum pedis, terus ada planta, ada digiti, dan yang terakhir ada halus. Nah, ini di bagian tampak depan. Selanjutnya kita ke tampak belakang. Di sini ada yang namanya osteosacrum atau tulang sakrum, ada sulcus analis di bagian tengah sini, ada regio glutealis, terus ada yang namanya femur lagi tadi, ada sulcus glutealis, ada regio femoris posterior, ada regio genus posterior, ada caput fibula. Nah, ini belakang lutut ya. Terus ada musculus gastrocnemius, terus ada regio cruris posterior, lanjut ada malleolus medialis atau tibia, terus ada malleolus lateralis atau fibula, terus ini dorsum pedis, dan yang terakhir itu adalah calx, ini belakang kaki. Lanjut, setelah kita membahas ekstremitas atas dan ekstremitas bawah, bisa dilihat ada proyeksi permukaan organ-organ dalam. Nah, di ini maksudnya kita bisa melihat organ-organ dalam secara langsung tanpa melakukan pembedahan. Ini secara permukaannya. Di sini ada yang namanya glandula tiroidea atau kelenjar tiroid. Terus ada yang namanya trakea, ada pulmo, ini pulmo, paru-paru, terus ada cor atau jantung, terus ada diafragma di sebelah sini. Di sini ada hepar, ada gaster yaitu lambung, ada spleen atau leen, ada pankreas, ada duodenum, ada jejunum, ada ren atau ginjal, ini ren di sebelah sini, ada kolon, ada ileum sebelah sini. Terus yang terakhir, enggak yang terakhir dong. Ini ada appendix vermiformis, yang ini appendix yang ini nih. Terus ada rektum di bagian bawah ini. Terus tadi ada yang kelewat, di sini ada yang namanya esophagus. Nah, ini tampak depan, ini tampak samping. Nah, tampak samping tambahannya itu ada ini yang namanya vesica biliaris, ada kolon, lagi ada kolon, terus ada ren juga yang tadi udah disebutkan. Yang ini namanya intestinum tenue, terus ada appendix yang tadi, dan yang terakhir ada yang namanya rectum. Itulah proyeksi permukaan organ-organ dalam. Nah, cukup sekian mungkin tentang materi anatomi permukaan yang bisa saya jelaskan. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.